Menara pernah damai sampai para penjajah luar datang. Perang besar antara dewa dan iblis meledak, meluluh lantakkan umat manusia. Dunia runtuh, dan hanya satu yang bertahan, Jeong Siwon. Di tengah kehancuran, dia menemukan kubah iblis dan di dalamnya terdapat jam pasir Kronos. Kekuatan untuk memutar kembali waktu. Jika aku bisa kembali, aku akan menghentikan perang itu. Aku akan naik menara. Aku sendiri yang akan menangkis orang luar. Dengan kekuatan dari brankas harta karun dewa, semuanya dimulai kembali. Dan untuk menyaksikan bagaimana semuanya berubah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Karena kisah luar biasa seperti ini akan terus berlanjut. Dalam bisikan waktu yang menyelimuti dunia manajemen, suara agung Sang Dewi menggema di ruang tak bernama, menembus batas kenyataan dan menyorot kepada satu jiwa, Jeong Siwon. Di hadapan pemuda itu, Sang Dewi menjulurkan tangannya. Suaranya bergetar oleh keputusasaan yang terbungkus harapan. Waktu kita hampir habis, Jong Siwon, kau harus segera bergerak, katanya. Dalam sekejap, kilatan-kilatan memori yang membentuk benang merah kisah ini berkelebat di benaknya. Jong Siwon mengingat setan keserakahan, sosok mengerikan yang memimpin gerombolan iblis dan mendirikan kuil 10.000 setan. Kuil itu bukan sekadar tempat pemujaan, melainkan monumen kebusukan yang dibangun dari emas curian gunung-gunung neraka. Dahulu, kuil berdiri megah di lantai tertinggi menara, menantang langit dengan arogansi iblis. Namun, segalanya berubah dalam perang iblis surgawi yang mengguncang dunia. Kekuatan iblis dihancurkan, dan kuil itu bersama sisa-sisa kegelapan diusir dari puncak, terlontar jauh ke bawah. Kedamaian yang lahir setelah bencana itu tidak bertahan lama. Menara kembali diguncang oleh kehadiran musuh misterius, entitas sekuat mitos yang mampu mengusir bahkan rasi bintang dari tempatnya. Satu demi satu, para pemain, pahlawan yang pernah berdiri sebagai penjaga dunia, kehilangan kekuatan dan nyawa mereka. Dan kini, menara berada di ambang kehancuran total, tak lagi ada juara yang tersisa untuk melindunginya. Dalam keterkejutannya, Jong Siwon menemukan bahwa kuil 10.000 setan telah berpindah ke lantai 92. Ketidakpercayaan mengguncang hatinya, tapi juga untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, seberkas harapan menyala. Di balik reruntuhan kutukan itu, ia percaya ada satu peluang terakhir untuk mengubah takdir. Ia mencari sesuatu yang tersembunyi di kedalaman kuil, gudang penyimpanan Mamon, tempat yang dikabarkan menyimpan kekuatan untuk memutar balik waktu dan menulis ulang sejarah. Ketika Jong Siwon tiba di depan kuil, sebuah jendela sistem muncul. Teksnya bersinar terang. Kau adalah orang pertama yang mencapai tempat suci ini. Hatinya bergetar, matanya berkaca-kaca. Perjalanannya belum sia-sia. Kuil itu menjulang megah di hadapannya. Ruangan raksasa yang dipenuhi pilar dan dinding emas, dengan lantai dibalut karpet merah darah. Jadi inilah bentuk dari 10,000 Demon Temple itu. Tapi suasana berubah saat dinding mulai bergoyang perlahan. Dan Jong Siwon menyadari bahwa keberadaannya telah terdeteksi oleh sesuatu-sesuatu yang bukan manusia. Dengan cepat, Jong Siwon mengaktifkan kemampuannya yang paling kuat, bintang penuntun, skill legendaris para penjelajah. Tanpa kekuatan ini, ia takkan pernah bisa menemukan kuil, apalagi bertahan. Cahaya keemasan membentuk panah di udara, dan Jong Siwon memintanya menuntun ke tempat Mamon menyimpan kubah rahasianya. Ia mengikuti petunjuk itu dengan cermat, sampai akhirnya tiba di lorong buntu, di mana satu-satunya benda hanyalah sebuah kandil gantung. Jeong Siwon ragu. Keraguannya beradu dengan naluri, tapi akhirnya dia mengulurkan tangan dan menarik kandil itu. Sebuah pintu rahasia terbuka, memperlihatkan tangga panjang menurun ke dalam kegelapan abadi. Dengan langkah mantap, Jong Siwon menuruni tangga itu, hingga akhirnya tiba di depan gerbang kuno, pintu masuk menuju brankas Mamon. Dari sakunya, Jong Siwon mengeluarkan sebuah kunci yang tampak tak lazim. Saat jemarinya menggenggam benda itu, ingatannya kembali melayang pada percakapan lama yang membekas di benaknya. Ia teringat Velcis, pemimpin guildnya dulu, yang duduk santai di seberangnya, tertawa saat menyerahkan kunci itu sebagai bagian dari jarahan karena guild tidak memiliki cukup dana untuk membayarnya secara layak. Jong Siwon waktu itu marah dan membentak. Ini bukan bagian dari kesepakatan. Aku tidak akan terus bekerja dengan kalian jika semuanya terus begini. Tapi Velcis hanya tertawa dingin. Kau yakin siap keluar dari guild dan mengakhiri masa depanmu sebagai petualang?
Jeong Siwon. Kini, di depan gerbang kuno, Jeong Siwon menggelengkan kepala, mengenang kebodohannya. Dulu ia menganggap kunci ini tidak berharga, namun sekarang, disinilah rahasia terbesar dunia mungkin tersembunyi. Ia meletakkan kunci itu di lubang gerbang dan matanya membelalak saat cahaya keemasan melingkupinya. Kunci itu bersinar, berubah menjadi kunci emas Mammon. Gerbang pun terbuka perlahan, menguak kegelapan kubah legendaris tempat takdir bisa ditulis ulang. Dan Jeong Siwon, pahlawan terakhir di ambang akhir dunia, melangkah masuk, membawa harapan terakhir umat manusia di punggungnya. Jeong Siwon berdiri terpaku, matanya membelalak menyaksikan pemandangan surgawi yang terbentang di hadapannya. Di dalam kubah tersembunyi Mammon, dinding-dinding bersinar keemasan memantulkan cahaya dari ribuan artefak yang tak ternilai harganya. Rak-rak mengambang menampilkan benda-benda mustahil, sebilah pisau kutukan yang mengeluarkan aura kelam kekuatan tak terbayangkan, sebuah manual kuno tentang seni bela diri iblis surgawi, buku ajaib untuk menguasai lingkaran kedelapan yang telah lama terlupakan, bahkan jantung naga purba yang masih berdetak memancarkan panas kehidupan. Jeong Siwon tak sanggup memahami bagaimana seluruh peninggalan legendaris ini bisa dikumpulkan di satu tempat. Namun sebelum rasa takjubnya membeku menjadi rasa kagum, bumi kembali berguncang. Makhluk itu mendekat. Ia mengejarnya. Tanpa ragu, Jeong Siwon mengaktifkan kembali bintang penuntun. Anak panah emas melesat muncul di hadapannya, dan Jeong Siwon mengangguk berkata, "Tunjukkan harta yang sesungguhnya kucari." Panah itu membawanya menuju sebuah tumpukan koin yang bersinar menyilaukan. Ia menggali tanpa henti, tangannya menyibak emas demi emas, sampai akhirnya, di antara logam yang gemerincing, tangannya menyentuh sesuatu yang berbeda. Jam pasir Kronos. Artefak legendaris yang dikatakan mampu membalik waktu, ditempa oleh Tuhan waktu sendiri. Jeong Siwon mengangkatnya, merasakan aura kekuatan luar biasa mengalir melalui jarinya. Harapan menyala di matanya. Dengan ini, pikir Jeong Siwon, aku bisa kembali. Aku bisa mencegah perang iblis. Aku bisa menantang para musuh sebelum mereka sempat mengacaukan dunia. Tanpa keraguan, Jeong Siwon membalik jam pasir itu. Aura waktu berputar liar di udara. Sebuah jendela sistem muncul. Namun pada saat ia bersumpah dalam hati untuk mengubah segalanya, bumi berguncang hebat. Dari langit-langit kubah, sulur-sulur mengerikan mencuat, menggeliat seperti ular. Makhluk itu telah menemukan dirinya. Jeong Siwon berlari menghindar. Tubuhnya meluncur di antara reruntuhan emas dan artefak. Makhluk itu, penyusup asing bertubuh seperti gurita raksasa, meluncurkan serangan brutal. Dengan refleks luar biasa, Jeong Siwon melompat, menghindar, hingga pandangannya menangkap sesuatu yang membuat jantungnya berdegup keras. Tombak petir Zeus tersandar di samping rak senjata penguasa. Tanpa pikir panjang, Jeong Siwon meraih tombak itu dan melemparkannya dengan seluruh kekuatan terakhir yang tersisa. Kilatan petir menggelegar, menghantam makhluk itu dan membuatnya meraung dalam kesakitan. Tapi makhluk itu masih berdiri. Jeong Siwon mencengkeram napasnya. Ia melihat sekeliling dan menemukan Levitan, pedang penghancur dunia yang memancarkan aura api kehancuran. Ia menggenggamnya erat. Dengan letupan kekuatan eksplosif, Jeong Siwon menerjang, menghindari setiap sulur dan menghantam makhluk itu di titik lemahnya. Api membakar. Suara jeritan menggetarkan dinding kubah. Namun di balik kobaran itu, Jeong Siwon melihat bentuk asli makhluk itu. Seekor babi hutan iblis, wajah yang mengerikan dengan sorot mata penuh kebencian dan kelaparan abadi. Levitane melemah. Api padam. Makhluk itu mengamuk dan menyerang balik. Dalam detik penentuan itu, Jeong Siwon melihat sebuah cahaya di sisi ruangan, Brinas, tombak suci penguasa cahaya. Dikatakan, tidak ada apapun yang bisa menahannya. Dengan tangan gemetar, Jeong Siwon meraihnya dan melemparkan tombak itu ke arah musuhnya. Ledakan cahaya meledak, membutakan mata dan mengguncang seluruh ruang. Ketika silau itu menghilang, Jeong Siwon berdiri terengah, matanya tertuju pada bekas luka raksasa di tubuh sang makhluk. Makhluk itu telah musnah. Sistem tiba-tiba berbunyi. Selamat, Anda adalah pemain pertama yang mengalahkan outsider, Maw of Greed. Dan hampir bersamaan, jam pasir Kronos mencapai akhir hitung mundurnya. Suara runtuhan terdengar, kubah keserakahan mulai runtuh. Tapi sebelum semuanya lenyap, pesan sistem lain muncul. Anda sekarang adalah pemilik sah kubah Mammon. Kunci emas telah dikenali. Hadiah warisan diberikan, kekuatan Sirakus. Jeong Siwon berdiri terpaku. Kekuatan itu, apa artinya ini?
Ia bahkan belum sempat memahami kekuatan yang diwariskan kepadanya. Ketika putaran waktu dimulai, cahaya menyilaukan mengelilinginya. Satu demi satu, semua kemampuan, semua pengalaman, semua kemenangan terhapus. Dunia berputar mundur. Waktu terbalik. Dan Jong Si-won terbangun kembali di masa lalu. Di titik di mana semuanya belum terjadi. Di saat pelatihan barulah dimulai. Tapi kini, dia bukan lagi Jong Si-won yang sama. Dia adalah pemilik kekuatan rakus, pewaris kehendak Mamon, pemain yang telah melihat akhir dunia dan bersumpah untuk mengubah segalanya. Di tengah rimbunnya pepohonan dan bayang-bayang yang mengintai dari segala penjuru, sekelompok orang tiba-tiba mendapati diri mereka berdiri di tengah hutan lebat yang asing. Tak seorang pun tahu bagaimana mereka sampai di sana. Kebingungan merebak seperti kabut tebal. Bisik-bisik panik terdengar dari segala arah saat satu persatu mulai menatap wajah orang-orang di sekeliling mereka dengan penuh curiga dan ketakutan. "Di mana kita?" tanya salah seorang, nadanya gugup. Namun, sebelum ada yang sempat menjawab, sebuah jendela transparan melayang muncul di depan semua orang. Melayang di udara, tak tersentuh, namun begitu nyata. Di dalamnya tertera kalimat sederhana namun mengguncang, "Selamat datang di pelatihan." Wajah-wajah pucat membeku dalam keterkejutan. Ketegangan merambat seperti api. Jeritan panik mulai terdengar, suara orang-orang yang tak tahu apakah ini kenyataan atau mimpi buruk yang belum selesai. Namun, Jeong Si-won berdiri sedikit menjauh dari kerumunan, tetap tenang. Tatapannya tidak menunjukkan keterkejutan seperti yang lain. Wajahnya dingin, penuh perhitungan, seolah ia tengah menyusun potongan-potongan teka-teki dalam pikirannya. Apa aku benar-benar kembali ke masa lalu? Pikir Jong Si-won dalam diam, matanya menyipit tajam. Di tengah hiruk-pikuk salah satu dari mereka, seorang pria dengan napas tersengal dan mata liar karena ketakutan, melangkah maju dan berteriak, "Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Seseorang jelaskan." Jong Si-won mengamati kerumunan itu dan dalam benaknya, semua ini mengingatkannya pada kekacauan yang pernah ia alami. Pengalaman pertamanya yang penuh teror dan kebingungan. Ia tahu lebih baik daripada terjebak dalam kegilaan itu lagi. Maka, diam-diam ia melangkah mundur, menjauh dari kerumunan yang mulai kehilangan kendali. Namun, baru beberapa langkah menjauh, seseorang menarik lengannya dengan paksa. Seorang pria, matanya penuh ketakutan, tubuhnya gemetar hebat. "Apakah kau tahu apa yang sedang terjadi?" tanya pria itu. Suaranya tinggi, nyaris histeris. "Apakah ini hukuman? Apakah ini karena kejahatan yang kita lakukan?" Jong Si-won menatapnya, dan seketika itu juga sebuah kenangan kelam membanjiri pikirannya. Ia mengenali pria itu. Ya, dia adalah orang yang pernah secara brutal dibunuh di pelajaran sebelumnya. Lehernya disayat tanpa ampun. Kematian yang cepat dan mengerikan. Jong Si-won menghela napas, mencoba menenangkan pria itu. "Tenanglah," katanya datar namun mantap. "Panik tak akan membantu." Namun pria itu justru melotot padanya. Suaranya meningkat. "Tenang, bagaimana kau bisa menyuruhku tenang dalam situasi seperti ini? Apa kau pikir ini semacam lelucon?" Pria itu memegangi kepalanya, bergumam kacau, seolah berharap semua ini hanyalah mimpi aneh. Tapi Jong Si-won tahu lebih dari siapapun, tidak ada yang akan mendengarkan alasan. Tidak sampai gelombang itu datang. Dan, seperti menjawab pikirannya, jendela kedua tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Tulisan yang tertera kali ini membawa firasat buruk. Bab pertama, pelatihan, adaptasi. Hitungan mundur, 4 menit 21 detik hingga gelombang pertama monster. Keheningan mendadak menyelimuti hutan. Mata-mata terpaku pada pesan itu, namun tak satu pun yang benar-benar memahami artinya. Gelombang monster? Gumam seseorang dengan suara nyaris tak terdengar. Sementara semua orang tenggelam dalam kebingungan dan rasa takut, Jeong Si-won diam-diam membuka jendela status miliknya. Matanya menyusuri data yang terpampang di sana. Semuanya persis seperti pertama kali. Untuk pertama kalinya, Jeong Si-won menyadari bahwa kini ia memiliki dua kekuatan baru yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Kekuatan keserakahan dan kekuatan kerakusan. Meskipun potensi penuhnya masih tersembunyi dalam kabut misteri, Jeong Si-won teringat akan pesan yang muncul saat ia menghancurkan sebuah brankas di masa lalu. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah kekuatan ini bisa kugunakan sekarang? Tak ingin membuang waktu, Jeong Si-won memutuskan untuk menguji kekuatan keserakahan terlebih dahulu. Dengan satu kehendak,
sebuah peti harta karun muncul di tangannya, terwujud dari kehampaan. Yang mengejutkannya, peti itu terbuka dengan sendirinya. Sebuah notifikasi sistem melintas di depannya. Berangkas keserakahan telah dibuka. Dari dalam peti itu, Jeong Siwon memperoleh 3 hadiah luar biasa. Napas api naga, palu Thor, dan sebuah buku teknik bela diri tingkat lanjut dari guru surgawi. Cahaya kebangkitan bersinar di matanya. Dengan kekuatan sebesar ini, keyakinan tumbuh dalam hati Jeong Siwon bahwa akhirnya ia bisa menghadapi dunia luar. Tak lagi hanya bertahan, tapi melawan. Dan pada saat itulah, hitungan mundur berakhir. Bab pertama, tutorial, adaptasi, resmi dimulai. Seketika, layar sistem berkedip dengan instruksi tegas. Kalahkan monster dan buktikan kekuatanmu. Tanah mulai berguncang, seperti menyambut datangnya malapetaka. Suara aneh mulai bergema dari kedalaman hutan, menggetarkan jiwa anak-anak muda yang berdiri ketakutan. Dari balik pepohonan, segerombolan serigala muncul, berlari liar ke arah para pemain. Jeritan meledak dari kerumunan, panik merebak. Orang-orang berlarian ke segala arah, hanya untuk mendapati diri mereka telah dikepung kawanan serigala lainnya. Keadaan menjadi kacau. Teror mengguncang mereka yang belum pernah melihat kematian begitu dekat. Dalam kekacauan itu, Jeong Siwon melangkah maju. Wajahnya teguh, suaranya lantang. Satu-satunya jalan untuk bertahan hidup adalah melawan. Seorang pemain mendekat dengan wajah penuh amarah dan ketakutan, mencengkeram kerah baju Jeong Siwon. Bagaimana kami bisa melawan tanpa senjata? Ini bunuh diri. Namun sebelum Jeong Siwon menjawab, Kang, seorang pria tinggi dengan aura tangguh, muncul dari belakang. Tatapannya tajam, penuh pertanyaan. Apakah kau punya rencana, Jeong Siwon? Jeong Siwon membetulkan kerahnya dengan tenang. Fokus saja pada pertahanan, serahkan sisanya padaku. Kang menyipitkan mata, menimbang perkataan itu. Kau yakin bisa menghadapi mereka sendirian? Tanpa sepatah kata pun, Jeong Siwon membuka kembali Vault of Greed dan menarik keluar sebuah buku bersinar. 10 jalan seni bela diri. Sebuah teknik kuno yang mengajarkan dasar-dasar tendangan dengan kekuatan dahsyat. Begitu ia mengaktifkannya, tubuh Jeong Siwon bersinar sejenak. Pengetahuan mengalir deras ke dalam dirinya, dan saat seekor serigala menerjang, Jeong Siwon menghadapinya tanpa ragu. Dengan satu pukulan kuat, hewan buas itu terlempar dan mati seketika. 3 serigala lainnya menyerbu dengan marah, tapi Jeong Siwon tak mundur. Ia justru berlari ke arah mereka, tubuhnya menyilaukan dalam kecepatan luar biasa. Ia berputar di udara dan menghantam tanah dengan pukulan, menghancurkan yang mengoyak tanah, dan meremukkan para serigala dalam sekejap. Para pemain terdiam. Mereka tak bisa mempercayai mata mereka. Jeong Siwon, seorang pria yang tampak biasa, telah menghancurkan serigala dengan tangan kosong. Bahkan Kang, yang awalnya tidak percaya dengan kekuatan Jeong Siwon, kini hanya bisa terpaku. Namun sebelum Jeong Siwon bisa merenungkan lebih jauh, tubuhnya mulai merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah energi asing membara dari dalam dirinya, dan kemudian seekor serigala menyerangnya. Tapi taringnya tak mampu menembus kulit Kang. Binatang itu hanya tergantung di lengannya, menggigit sia-sia. Kesal karena terganggu, Jeong Siwon mencengkeram kepala serigala itu dan membantingnya ke tanah dengan kekuatan mengejutkan. Beberapa pemain yang menyaksikannya saling menatap dengan bingung. Salah satu dari mereka bertanya, apakah kita semua bisa melakukan itu? Apakah ada yang punya senjata? Kang, bagaimanapun, hanya menatap Jeong Siwon. Ia mulai sadar bahwa kekuatan Jeong Siwon bukan hanya soal fisik, bukan soal kekuatan mentah semata. Itu adalah seni bertarung, sesuatu yang tak pernah benar-benar ia kuasai. Dan dalam dirinya, lahir satu keinginan kuat. Keinginan untuk bertarung bersama Jeong Siwon. Waktu terus berlalu. Jeong Siwon telah menghancurkan puluhan serigala, namun tubuhnya mulai terasa berat. Ia sadar ini bukan seperti sebelumnya. Tenaganya jauh lebih cepat terkuras. Ada sesuatu yang salah, dan saat itulah perasaan aneh menyelubunginya. Ia berhenti sejenak, menatap ke udara. Sebuah jendela sistem muncul dengan pesan yang membuat darahnya berdesir. Konstelasi Boeing Crow sedang mengamati Anda. Pupil mata Jeong Siwon menyempit. Ia tahu benar arti pesan itu. Mammon, pemilik asli dari Vault of Greed. Dan sekarang mata sang konstelasi telah tertuju padanya. Langit terbentang kelabu di atas kepala Jeong Siwon, seolah ikut menyelubungi pikirannya yang penuh kebingungan. Ia menatap ke atas dengan dahi berkerut.
Mencoba menerima kenyataan yang baru saja menghantam nih, iblis keserakahan itu, makhluk yang hanya dikenal dalam bisik-bisik ketakutan, kini tengah mengawasinya. Jong Siwon bertanya-tanya, penuh keraguan, apakah makhluk itu telah melihatnya menggunakan kekuatan brankas, sebuah kekuatan yang seharusnya tak ia akses tanpa izin. Jika benar begitu, dan jika burung gagak yang membungkuk itu, Bold Raven, menyadari pelanggarannya, maka tak akan ada ampun. Panik mulai merayapi dada Jong Siwon. Ia mempertimbangkan langkah berikutnya dengan cepat, pikirannya berputar tanpa henti. Haruskah ia menyembunyikan kekuatan itu mulai sekarang? Haruskah ia berpura-pura tidak pernah menyentuh jam pasir Kronos? Namun tepat saat kegelisahannya mencapai puncak, sebuah jendela sistem muncul di hadapannya. Laporan itu memberitahu bahwa Bold Raven si gagak telah mendeteksi jejak distorsi temporal di sekeliling Jeong Siwon. Ia terdiam. Pikiran Jong Siwon segera terhubung pada satu benda, jam pasir Kronos. Ingatan itu menyusup masuk, menyesakkan napasnya. Kronos, sumber kekuatan, sumber masalah. Jong Siwon tertegun dan kecemasan kembali mengendap, menunggu meledak. Tapi sebelum ia sempat tersesat lebih jauh dalam kekhawatirannya, sebuah jendela ketiga muncul. Berbeda dari yang lain, jendela ini menghadirkan sesuatu yang tak terduga. Sistem melaporkan bahwa Bold Raven, sang gagak pembungkuk, tersenyum. Jeong Siwon membatu. Ketegangan yang sempat mencengkeram seluruh tubuhnya tiba-tiba mereda. Dunia terasa normal kembali, terlalu normal. Ia tidak mengerti. Jika iblis itu tahu bahwa Jong Siwon telah mencuri kekuatan dari jam pasir, mengapa ia tidak bertindak? Mengapa tidak ada hukuman? Di tengah kebingungan, Jong Siwon mulai berpikir, mungkinkah ini adalah bentuk persetujuan diam-diam? Apakah Bold Raven membiarkannya, menyuruhnya melanjutkan? Sebuah senyuman hati-hati terukir di bibir Jong Siwon. Keyakinan kecil tumbuh di dalam dirinya. Jika sang gagak tidak menghentikannya, maka ia akan terus maju. Ia akan memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Dengan tekad baru yang menyala di matanya, Jong Siwon memutuskan untuk menguji kekuatan kerakusan, hadiah yang ia rebut setelah mengalahkan entitas keserakahan. Ia mencoba mengaktifkannya, namun sistem langsung memberitahunya bahwa ia harus memilih target. Jong Siwon menyapu pandangannya ke sekitar. Tak ada yang hidup. Hanya tumpukan mayat serigala abu-abu berserakan di tanah. Ia ragu. Bisakah kekuatan ini bekerja pada yang sudah mati? Dengan rasa ingin tahu yang mengalahkan keraguan, Jong Siwon perlahan mengulurkan tangannya ke salah satu mayat. Ia mencoba sekali lagi. Mendadak, sulur-sulur hitam tajam menyembur keluar dari telapak tangannya, serupa dengan milik makhluk asing yang pernah ia lawan sebelumnya. Sulur-sulur itu melilit tubuh serigala mati dan mulai melahapnya. Sistem mengirim pesan baru. Jong Siwon membacanya dengan mata membelalak. Ia telah berhasil melahap seekor serigala abu-abu. Statistik tubuhnya langsung meningkat. Kekuatan bertambah 1 poin dan kelincahan melonjak 2. Jong Siwon terdiam. Ia menyadari bahwa dirinya kini bisa menambah statistik, meningkatkan kemampuannya hanya dengan menyerap makhluk mati. Sebuah kekuatan yang tidak hanya langka, tetapi sangat berbahaya. Kengerian dan kekaguman bercampur dalam dirinya, tapi yang paling menonjol adalah senyuman yang perlahan merekah di wajah Jong Siwon. Kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya terbentang di hadapannya. Dan Jong Siwon tahu, ia baru saja membuka pintu menuju kekuatan yang bisa mengubah segalanya. Jong Siwon berdiri di antara sisa-sisa pertempuran, tubuhnya masih berdenyut oleh adrenalin dan pikirannya dipenuhi kemungkinan. Jika ia benar-benar bisa menggunakan kewenangan ini secara bebas, maka dalam waktu singkat kekuatan fisiknya akan meningkat drastis. Namun, senyum yang baru saja menghiasi wajahnya perlahan memudar ketika sebuah pemikiran merayap masuk. Jika iblis keserakahan telah menyadari penggunaannya atas kekuatan Volt, maka kemungkinan besar iblis kerakusan juga akan segera menyadarinya. Penyesalan muncul begitu saja. Jong Siwon mulai mempertanyakan keputusannya yang gegabah. Mengapa ia begitu terburu-buru menguji kekuatan tanpa memikirkan risiko? Apakah ia terlalu ceroboh? Pertanyaan itu segera terjawab ketika sebuah jendela sistem muncul di hadapannya. Laporan itu singkat tapi mencengangkan. Konstelasi Pangeran Lapar telah menghentikan kegiatannya, mengunyah cakar serigala, dan kini sedang memperhatikan dengan keheranan. Jong Siwon terpaku. Ia bisa merasakan keringat dingin menetes dari pelipisnya. Ketakutan merayap naik seperti asap gelap yang menyesakkan. Ia menelan ludah. Melarikan diri dari perhatian iblis keserakahan, barangkali
hanyalah keberuntungan semata. Tapi selamat dari perhatian Pangeran Lapar, konstelasi yang ditakuti bahkan oleh sesama iblis adalah peluang yang hampir nihil. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Sistem melaporkan bahwa Pangeran Lapar sempat membuka mulut, seolah hendak berbicara tetapi kemudian kembali mengunyah dengan lahap seakan tak terjadi apapun. Jong Siwon tertegun. Di tengah ketegangan yang mencengkeram, pemandangan itu terasa konyol dan anehnya menenangkan. Bayangan salah satu entitas paling berbahaya di antara konstelasi jahat kehilangan fokus karena sepotong daging benar-benar melampaui logika. Tapi justru itulah celah yang ia butuhkan. Sebuah senyum menyelinap di wajah Jong Siwon. Ia mulai melihat kemungkinan baru. Menggunakan nafsu makan tak terkendali, sang pangeran sebagai alat bantu. Dengan keyakinan yang tumbuh, Jong Siwon kembali mengaktifkan kekuatan kerakusan. Jika Pangeran Lapar begitu menginginkan makanan, maka Jong Siwon akan memberikannya. Tanpa ragu, Jong Siwon merentangkan rahangnya dan melahap sisa-sisa bangkai serigala yang berserakan. Sulur-sulur hitam kembali muncul, merobek dan menelan daging-daging busuk itu satu demi satu. Tak lama, sistem mengonfirmasi. Pangeran Lapar puas dengan pesta dadakan ini. Jong Siwon menarik napas lega. Rencananya berhasil. Kali ini, peningkatan statistik yang ia peroleh tidak sebesar sebelumnya. Namun, Jong Siwon tak kecewa. Tujuan utamanya bukan untuk mengejar angka, melainkan menguji reaksi dan batas dari kekuatan ini. Ia menatap ke langit, bertanya dalam hati pada sang pangeran apakah hidangan itu cukup. Sistem menjawab samar. Pangeran Lapar sedang meneteskan air liur. Yang baru saja dia makan hanyalah camilan. Jong Siwon terkekeh pelan. Tentu saja begitu, bisiknya pada diri sendiri. Ini adalah reaksi yang sangat khas dari iblis kerakusan. Di tengah kemenangan pribadi Jong Siwon, pertempuran besar akhirnya usai. Para pemain lain berhasil mengalahkan semua monster. Gelombang kelegaan melanda seluruh kelompok dan sorak-sorai kemenangan menggema dari kerumunan yang lelah tapi bahagia. Namun kebahagiaan itu belum selesai. Sebuah jendela sistem besar muncul di udara, mengumumkan secara resmi. Para peserta telah berhasil melewati gelombang pertama dari bab pertama pelatihan. Masing-masing pemain mendapatkan 50 poin sebagai hadiah. Jong Siwon memandangi sistem itu dengan tenang. Ia merasakan kepuasan yang mendalam. Tidak ada satupun korban. Berbeda dengan kehidupannya yang dulu, di mana nyawa mulai jatuh justru pada tahap ini. Ia tahu alasannya. Kali ini, ia sendiri telah menghancurkan lebih dari setengah monster. Ketika sistem mulai menghitung kontribusi individu, hasilnya sesuai dengan dugaannya. Jong Siwon berada di peringkat pertama dengan 220 poin, disusul oleh Kang dengan 80 poin, dan Yoseo dengan 40 poin. Jong Siwon menerima hasil itu dengan tenang. Dalam pelatihan seperti ini, kontribusi pribadi menentukan nilai akhir. Semakin tinggi nilainya, semakin besar hadiahnya. Dan yang lebih penting, semakin besar pula kemungkinan menarik perhatian konstelasi. Dengan tekad membara, Jong Siwon bersumpah dalam hati. Ia akan selalu menjadi yang pertama. Ia melihat sekeliling, memandangi wajah-wajah lega para pemain lain. Mereka telah selamat dari gelombang pertama, tapi Jong Siwon tahu ia tak boleh berpuas diri. Di tengah keberhasilan ini, ia menyadari satu masalah besar yang belum terpecahkan. Meskipun memiliki akses ke Vault of Greed, statistiknya masih tergolong rendah. Ia membutuhkan senjata, sesuatu yang bisa menutup kelemahan ini. Sayangnya, setelah menyapu area sekitar, Jong Siwon mendapati tak ada satupun senjata layak yang tersisa. Dengan keputusan bulat, Jong Siwon memutar tubuhnya dan melangkah menuju hutan. Ia harus mencari sesuatu, apapun yang bisa menambah statistik atau berguna dalam pertempuran mendatang. Di bawah naungan pepohonan lebat, ia berjalan sambil merenung. Meningkatkan statistiknya akan menjadi kunci untuk membuka harta paling berharga dari brankas Mamon. Namun langkahnya terhenti ketika suara memanggil namanya dari kejauhan. Jong Siwon berbalik cepat. Seorang gadis mendekat, suaranya terasa asing, tapi anehnya akrab. Ketika ia cukup dekat, mata Jong Siwon melebar. Itu Yoseo. Dan meskipun ia belum mengingat semua wajah dari tempat ini, Jong Siwon tidak mungkin melupakan dirinya. Sosok yang di kehidupan masa lalunya dikenal sebagai Whirlwind. Di antara para penghuni menara, hanya segelintir yang mampu menandingi reputasi Yoseo dan Kang. Mereka berdua adalah individu berperingkat tertinggi. Dihormati bahkan di lantai atas, tempat para petarung terbaik berkumpul. Nama mereka tak sekadar terkenal. Itu adalah simbol kekuatan yang diakui oleh semua.
Pada suatu waktu, di tengah persiapan menuju gelombang kedua, Yoseo mendekati Jeong Siwon yang sedang bersiap menjelajah sendirian. Wajahnya memancarkan kegelisahan saat ia bertanya, "Kemana kau hendak pergi sendirian, Jeong Siwon?" Pertanyaan itu datang pada saat yang tidak tepat. Dalam benaknya, setiap menit pelatihan sangatlah berharga. Percakapan yang tak perlu hanyalah penghambat. Dengan nada dingin dan tanpa basa-basi, Jeong Siwon menjawab, "Aku lebih memilih menjelajahi area ini daripada berdiri di sini tanpa melakukan apapun." Yoseo, yang tak terpengaruh oleh sikap Jeong Siwon yang tajam, segera membalas, "Daripada membuang-buang waktu berkeliling tanpa arah, bukankah lebih baik kita berkumpul dan membahas strategi untuk menghadapi gelombang kedua?" Namun bagi Jeong Siwon, saran itu terdengar seperti beban. Dengan nada sinis ia bertanya, "Apa manfaatnya berdiskusi?" Yoseo menjawab tenang, meski ada ketegangan di suaranya. "Paling tidak, itu bisa mengurangi ketegangan dalam kelompok." Sekilas, ekspresi Jeong Siwon mengeras. Ia merasa tak mampu membuang waktu hanya untuk meredakan ketegangan yang menurutnya akan segera kembali saat monster muncul lagi. Baginya, itu hanyalah ketenangan semu. Dengan suara datar ia berkata, "Panik itu akan datang lagi. Tidak peduli seberapa banyak kau bicara." Yoseo masih menunjukkan kekhawatiran yang tulus, memperingatkan, "Tapi kita tidak tahu kapan monster akan kembali. Berkeliling sendirian bisa berbahaya." Belum sempat perdebatan berlanjut, sebuah jendela sistem tiba-tiba muncul di hadapan mereka, memancarkan cahaya biru pucat. Di sana tertulis, "Waktu tersisa sebelum gelombang kedua dimulai, 2 jam 57 menit. Tanpa berkata apa-apa lagi, Jeong Siwon membalikkan badan, meninggalkan Yoseo yang masih berdiri di tempatnya. Ia berkata tanpa menoleh, "Bergabunglah dengan yang lain dan pantau pesan sistem. Gunakan waktumu sesukamu untuk diskusi atau persiapan." Namun sebelum benar-benar pergi, ia menambahkan, "Tapi sebaiknya kau cari cabang yang kuat atau semacamnya. Bisa jadi berguna sebagai senjata." Jeong Siwon pun melangkah lebih dalam ke dalam hutan. Diam-diam, ia telah menyiapkan satu tujuan, memperkuat dirinya. Tak butuh waktu lama sebelum seekor serigala coklat muncul di hadapannya. Tanpa ragu, Jeong Siwon membunuhnya seketika, dan tak lama kemudian, tubuhnya telah dikelilingi oleh bangkai para serigala lain yang sebelumnya ia habisi. Melihat tumpukan mayat itu, Jeong Siwon tahu ini waktu yang tepat. Ia mengaktifkan kekuatan glutoni, kekuatan kerakusan yang luar biasa. Dengan konsentrasi penuh, ia mulai menyerap tubuh serigala-serigala itu satu persatu. Namun setelah menyerap cukup banyak, sebuah pesan muncul dari sistem. Tidak dapat menerima statistik lebih lanjut dari jenis ini. Disusul pesan lainnya, "Pangeran yang lapar sudah bosan memakan daging yang sama." Jeong Siwon tersenyum dalam hati. Baginya, pesan itu adalah bukti bahwa kekuatan ini benar-benar milik seorang iblis yang rakus. Dalam diam ia berkata, "Bersabarlah, Pangeran. Aku akan mencarikanmu sesuatu yang lebih sesuai dengan seleramu." Ia lalu meraih sebatang cabang pohon yang tampak kokoh dan menguji sebuah teori. Mengaktifkan kekuatan grid, Jeong Siwon meraih ke dalam ruang penyimpanan khusus dari kekuatan tersebut. Dan dari sana, ia mengeluarkan pedang. Apa yang Jeong Siwon temukan selanjutnya membuatnya tertegun. Alih-alih harta dalam bentuk nyata, yang muncul dari dalam berangkas keserakahan adalah energi murni. Berdenyut hidup seperti jantung tak kasat mata. Ini bukan permata, senjata, atau gulungan mantra seperti yang ia bayangkan. Ini adalah bentuk paling dasar dari kekuatan, esensi yang telah kehilangan wadah fisiknya, namun masih menyimpan potensinya. Jeong Siwon menyipitkan mata. Kekecewaan menyentuh benaknya, namun hanya sebentar. Ia tahu, dalam dunia seperti ini, bentuk bukanlah segalanya. Yang ia butuhkan sekarang hanyalah wadah yang layak, sesuatu yang mampu menyatu dengan energi itu dan menjadikannya nyata kembali. Dengan pemikiran itu, Jeong Siwon mencoba tindakan berani. Ia mencoba menyatukan pedang orang terpilih dengan cabang pohon yang sebelumnya ia genggam. Tapi saat proses fusi dimulai, cabang itu bergetar hebat, memanas dengan cepat, dan dalam sekejap hancur menjadi abu di tangannya. Jeong Siwon mundur satu langkah, wajahnya tegang, gagal. Tapi kegagalan ini lebih dari sekadar eksperimen yang tak berhasil. Itu adalah peringatan nyata. Jika cabang itu tidak kuat menahan energi dari pedang, bagaimana jika tubuhnya mengalami hal yang sama? Rasa cemas menyergap dadanya, membayangkan tubuhnya hancur hanya karena mencoba menggunakan kekuatan yang terlalu besar. Untungnya, hingga saat ini, satu-satunya harta yang ia gunakan pada dirinya sendiri
hanyalah teknik dasar bela diri, hal yang masih dapat diadaptasi oleh tubuh manusianya. Tapi andai ia gegabah menggunakan kemampuan seperti nafas naga api, kemungkinan besar tubuhnya akan hangus menjadi abu sebelum serangan itu selesai dilepaskan. Ingin menguji batas sistem, Jong Si-won mencoba hal lain. Ia memilih harta berharga rendah dari dalam berangkas keserakahannya dan mencobanya pada mayat seekor serigala coklat. Namun, hasilnya nihil. Jong Si-won menarik napas panjang. Sekarang ia paham, kekuatan dari grid hanya bisa diterapkan pada dirinya sendiri. Tidak bisa pada orang lain, tidak bisa pada makhluk lain. Batasan ini sangat membebani pikirannya. Brankas itu penuh dengan kekuatan, tapi jika ia sendiri tak cukup kuat untuk menggunakannya, semuanya tak lebih dari permata tak terjangkau di balik kaca tebal. Dengan perasaan frustrasi yang mulai menekan, Jong Si-won kembali ke tujuan awalnya, menemukan senjata yang cocok. Ia menelusuri hutan lebih jauh, namun pencarian itu berulang kali menemui kegagalan. Rasa kecewa menumpuk dan amarahnya mulai mendidih. Namun kemudian, seperti petir yang menyambar di langit cerah, sebuah inspirasi melintas di benaknya. Jong Si-won membuka kembali berangkas keserakahan dan mengeluarkan sebuah item yang disebut Roh Nol. Saat ia menggabungkan Roh Nol dengan tubuhnya, tiba-tiba hidungnya mencium aroma yang sangat khas, bau metalik tajam yang melekat seperti karat besi tua. Ia langsung mengikuti jejak aroma itu. Tubuhnya bergerak cepat, penuh tekad. Setiap langkah membawanya lebih dekat pada sesuatu yang berharga. Namun, di tengah perjalanan itu, sistem kembali muncul, memberikan peringatan baru. Jong Si-won mengepal tinjunya. Rasa jengkel meledak di dalam dadanya. Ini bukan lagi seperti bekerja dengan konstelasi agung, ini seperti merawat babi raksasa yang terus-menerus lapar. Tapi dia tidak punya pilihan. Ia menepis gangguan itu dan terus mengikuti bau karat hingga rasa lelah mulai menggerogoti tubuhnya. Akhirnya, ketika ia merasa berada cukup dekat dengan sumber aroma tersebut, Jong Si-won berhenti dan menarik napas dalam-dalam. Tapi sebelum ia bisa menghela lega, bau lain tiba-tiba menyeruak. Aroma yang tidak asing, namun jauh lebih mengancam. Ia berbalik cepat, tubuhnya siaga. Dari balik semak dan kabut, sesosok binatang muncul perlahan. Saat sosok itu keluar dari bayangan, cahaya samar memperjelas bentuknya. Seekor serigala abu-abu, lebih besar dan lebih berbahaya dari semua yang pernah ia temui sebelumnya. Jong Si-won mengenalinya seketika. Ini bukan serigala biasa. Ini adalah musuh yang berbeda. Bisa dibilang ini bosnya para serigala. Dalam sekejap, Jong Si-won menyadari sesuatu yang genting. Makhluk buas itu melacaknya menggunakan aroma, cara yang sama seperti yang digunakannya untuk mengendus keberadaan lawan. Dahulu, dalam kehidupan lamanya, Jong Si-won pasti sudah melarikan diri tanpa pikir panjang. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, dia memilih untuk berdiri dan bertarung. Dengan tekad membara, Jong Si-won mengaktifkan kekuatannya. Tubuhnya bersinar samar saat energi itu menyelimuti dirinya, dan dia bersiap menghadapi apapun yang datang. Serigala itu menerjang dengan mulut terbuka, niat membunuh terpancar dari tatapan matanya. Jong Si-won nyaris menghindar tepat waktu dan mundur beberapa langkah. Tapi ada sesuatu yang tidak wajar. Matanya menatap lekat-lekat pada lawannya. Serigala ini bukanlah makhluk biasa. Ia jauh lebih besar, lebih cepat, dan lebih tajam dari serigala abu-abu kebanyakan. Kecurigaan Jong Si-won segera terkonfirmasi saat ia mendapati luka kecil di lehernya sendiri. Serigala ini bukan menyerang secara liar. Ia membidik titik vital, mencoba mengakhiri pertempuran dengan satu serangan presisi. Dalam sekejap, Jong Si-won bersyukur telah mempelajari teknik 10 langkah. Ia sadar, teknik itu mungkinlah satu-satunya alasan ia masih hidup saat ini. Serigala itu kembali menerjang, namun kali ini Jong Si-won bergerak lebih cepat. Ia menghindar, berputar ke belakang, dan melepaskan tendangan sekuat tenaga. Tapi rasa ngeri merambat dari kakinya. Tendangannya hanya menyerempet, dan seolah menghantam batu keras. Kakinya bergetar, rasa sakit menyebar. Jong Si-won mulai bertanya-tanya, apakah ini karena statistiknya yang masih rendah? Dia yakin pukulan tadi mengenai perut serigala, namun tubuh makhluk itu seolah dilapisi baja. Jong Si-won menggertakkan gigi, memaksa otaknya bekerja cepat. Pasti ada jalan gumamnya. Harus ada. Tapi sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara dari kegelapan hutan menusuk kesadarannya. Jong Si-won memalingkan kepala dan hatinya tenggelam.
Dua serigala abu-abu tambahan muncul dari balik bayang-bayang pepohonan, mata mereka menyala kelam, dan mereka bergabung dalam perburuan. Ketegangan mencengkeram tubuh Jeong Siwon. Ia mulai mundur perlahan, menyadari bahwa jika serangan semakin intensif, pelarian akan menjadi mustahil. Tapi pandangannya tiba-tiba tertarik pada sesuatu yang tergeletak di rerumputan. Sebuah pedang tua, berkarat, tapi tak asing. Itu adalah senjata yang selama ini ia cari. Senjata yang dijanjikan oleh sistem. Tanpa pikir panjang, Jeong Siwon menyambar pedang itu. Meski tampilannya usang dan rapuh, saat ia menggenggam gagangnya, sesuatu membangkitkan kepercayaan diri dalam dirinya. Ujung bilahnya masih tajam dan mematikan. Saat serigala biasa yang pertama menyerbu, Jeong Siwon melompat ke depan dan menebas makhluk itu dalam satu gerakan bersih. Tubuh binatang itu roboh dan senyum kecil muncul di wajah Jeong Siwon. Ini adalah senjata yang ia butuhkan. Tanpa ragu, Jeong Siwon berbalik, menghadapi serigala kedua. Dalam hitungan detik, ia menangani makhluk itu secara efektif dan membawanya tumbang. Saat darah masih menetes dari bilah pedangnya, sebuah pesan sistem muncul di hadapannya. Konstelasi Boat Raven mengawasinya dari atas, mengamati pedang itu dengan ekspresi aneh. Jeong Siwon merasakan dorongan kekuatan mengalir dari dalam. Ia menggenggam erat pedangnya. Senjata ini bukan hanya alat perang. Ini adalah kunci dalam pertempuran ini. Tanpa menunggu gelombang monster selanjutnya, Jeong Siwon mengaktifkan Vault of Greed. Cahaya kemerahan menyelimuti dirinya saat ia mencabut teknik pedang keluarga Hamel. Teknik warisan turun-temurun yang hanya dimiliki oleh keturunan terpilih. Saat kekuatan mengalir deras ke dalam tubuhnya, Jeong Siwon menatap satu-satunya serigala yang tersisa. Serigala itu meraung penuh amarah dan menerjang. Jeong Siwon tetap diam, bersiap menyambut tabrakan. Saat rahang kuat sang binatang menutup di sekitar bilah pedangnya, Jeong Siwon tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia melepaskan rentetan pukulan cepat, masing-masing menghantam dengan presisi mematikan. Darah menyembur, mengalir dari luka-luka dalam yang kini melukai tubuh binatang itu. Jeong Siwon merasakan kekuatan sejati mengalir di setiap ayunan pedangnya. Inilah kekuatan yang ia harapkan dari seorang teknisi kekaisaran kelas atas. Dengan kecepatan dan kekuatan barunya, ia menyerang tanpa ragu, bertekad mengakhiri pertarungan. Dan saat serigala membuka mulutnya untuk serangan terakhir, Jeong Siwon bergerak. Ia melompat dan menghunus pedang ke dalam tenggorokan makhluk itu, menembus daging dan tulang, mengakhiri perlawanan terakhir. Sistem segera memunculkan notifikasi kemenangan. Serigala abu-abu, pemimpin hutan, telah terbunuh. Jeong Siwon menghela napas panjang dan mengizinkan dirinya untuk tersenyum. Levelnya naik. Ia menerima 500 poin kontribusi individu, serta kulit serigala abu-abu sebagai hadiah. Tapi ia tahu, ini baru permulaan. Mendapatkan senjata hanyalah satu bagian dari tujuannya. Pikiran Jeong Siwon kembali pada tujuan yang lebih besar, mengumpulkan poin kontribusi sebanyak mungkin. Ia tahu, poin-poin itu bisa diperoleh melalui banyak cara. Berpartisipasi dalam pertempuran, memburu monster selama pelatihan, bahkan meskipun belum waktunya, mengalahkan pemain lain. Langkah Jeong Siwon mantap. Di tangan kanannya, pedang panjang yang ia dapatkan, siap untuk pertempuran selanjutnya. Jeong Siwon memahami satu hal dengan sangat jelas. Semakin mendekati akhir pelatihan, para peserta akan mulai saling menerkam layaknya binatang kelaparan. Dorongan untuk mendapatkan poin lebih banyak akan mendorong banyak orang untuk menyerang sesamanya. Itulah cara tercepat dan paling kejam untuk bertahan di puncak. Memanfaatkan momen hening setelah pertempuran, Jeong Siwon menatap tubuh serigala abu-abu yang tak lagi bernyawa di hadapannya. Ia mengangkat tangannya dan mengaktifkan Power of Gluttony. Kekuatan kerakusan yang kini menjadi bagian dari dirinya. Dalam sekejap, energi dari tubuh serigala terserap ke dalam dirinya, dan sensasi peningkatan segera terasa. 3 poin kekuatan, 5 poin kelincahan, dan 2 poin kesehatan. Statistik itu mengalir ke tubuhnya seperti aliran panas yang mendidih, membuat Jeong Siwon tersenyum puas. Namun peningkatannya belum berhenti di sana. Sebuah jendela sistem muncul di udara, dan suara familiar yang menggema dari dalam pikirannya menggetarkan kesadarannya. Pangeran yang lapar puas dengan rasa daging ini. Pertahankan kualitas ini. Jeong Siwon mendesah pendek, menggeleng sambil tersenyum masam. Entitas misterius itu selalu mengamati, selalu menuntut. Sebelum kembali ke pertempuran, Jeong Siwon memutuskan untuk memeriksa barang-barang yang baru diperolehnya. Ia memulai dengan pedang berkarat, senjata yang telah membantunya mengubah jalannya pertempuran.
Saat dia mengamati statusnya, dua kemampuan khusus tercantum di hadapannya. Venom Scar, racun yang memperlambat proses penyembuhan luka yang disebabkan oleh bilahnya. Dan Mark of the Hero, bonus pasif yang meningkatkan kekuatan serangan terhadap monster sebesar 10%. Jeong Si-won mengangguk kecil, sederhana namun efektif. Selanjutnya, ia memeriksa kulit serigala abu-abu, trofi dari pemimpin hutan yang telah dikalahkannya. Kulit itu tak hanya tebal dan kokoh, tetapi juga mengandung karisma alami yang mampu menanamkan rasa percaya pada sekutu dan rasa takut pada musuh. Efek pasif tambahan, Windswift, meningkatkan kecepatan geraknya sebesar 5%. Meskipun peringkat kedua item itu hanya D-, Jeong Si-won melihat potensi besar. Khususnya pada kulit serigala yang ia rencanakan untuk ditingkatkan menjadi D+ seiring waktu. Baru saja ia menyelesaikan analisisnya, jendela sistem muncul lagi. Kali ini, burung gagak itu, sosok yang terus mengamati dari kegelapan, muncul dan memberi komentar. Senjata itu tidak buruk. Jeong Si-won menyeringai, tak bisa menahan cengiran kecil. Setan keserakahan memang tak pernah bisa diam jika melihat sesuatu yang menggelitik minatnya, pikirnya. Namun senyuman itu hanya bertahan sebentar. Jeong Si-won memutuskan untuk memeriksa sistem dan hasilnya membuat hatinya berdebar. Waktu tersisa sebelum gelombang kedua hanyalah 12 menit. Ia segera bergegas dan memakai semua atribut yang telah didapat dan mulai bergerak cepat keluar dari hutan. Sayangnya, ia tak cukup cepat. Saat Jeong Si-won masih berada jauh di dalam rerimbunan pohon, sistem mengumumkan dimulainya gelombang kedua. Suara denting alarm bergema seperti lonceng kematian. Jeong Si-won menghentikan langkahnya sejenak, menggertakkan gigi. Ia berjanji kepada Yoseo untuk kembali sebelum gelombang dimulai. Tapi kini, ia telah gagal. Namun, Jeong Si-won cepat menepis penyesalan itu. Ia menggeleng, menenangkan pikirannya. Tidak apa-apa, gumamnya pada diri sendiri. Ini justru adalah kesempatan langka untuk melihat siapa yang benar-benar mampu bertahan di bawah tekanan. Ia tahu bahwa dirinya tak akan mengelilingi dirinya dengan orang-orang lemah. Mereka yang tak sanggup menghadapi kenyataan keras ini tak layak berjalan bersamanya. Saat Jeong Si-won akhirnya mencapai medan pertempuran, pemandangan di depannya sungguh kacau. Para pemain tampak terkejut. Gelombang ini dipenuhi makhluk-makhluk yang tak hanya buas tapi membosankan, membanjiri medan dengan jumlah luar biasa. Kepanikan menyebar seperti api di tengah jerami kering. Seorang pemain berteriak panik kepada temannya, mencoba menariknya kembali ke garis pertahanan. Namun yang lain justru berlari menjauh. Menjerit, "Aku tak tahan lagi!" dan menghilang ke balik pepohonan. Di sisi lain medan, Jeong Si-won melihat Kang terlibat dalam pertarungan brutal melawan salah satu monster yang menyerang tanpa henti. Keringat membasahi wajahnya, tapi matanya tetap fokus dan tajam. Tak jauh dari sana, Yoseo berteriak keras sambil mengayunkan senjatanya, mendaratkan pukulan kuat yang memukul mundur seekor monster besar hingga terguling ke tanah. Jeong Si-won berdiri sejenak di tepi medan perang, napasnya tenang, pandangannya tajam. Gelombang kedua telah dimulai, dan kekacauan telah pecah. Tapi bagi Jeong Si-won, inilah saatnya. Saat di mana pahlawan sejati diuji, dan dia tidak akan mundur. Tiba-tiba, seorang pria dengan wajah angkuh dan sikap arogan menerobos masuk ke medan pertempuran, sang mantan pemimpin kuat dari perusahaan besar. Pria itu tidak lain adalah seorang manajer senior yang kini beralih menjadi pemain, namun tetap membawa kesombongan lamanya. Dengan suara keras dan penuh amarah, dia berteriak pada seorang pemain junior yang merupakan bawahannya. Nada suaranya bukan hanya perintah, melainkan ancaman. Dia menuntut perlindungan mutlak, bahkan menendang si junior dan mengancam akan memecatnya jika tak bertarung dengan benar. Menonton adegan menjijikan itu, Jeong Si-won hanya bergumam pada dirinya sendiri. Matanya menyipit, nadanya dingin, selalu ada orang seperti itu. Orang-orang tercela yang tak tahu tempatnya di dunia ini. Dengan sikap tenang, Jeong Si-won memutuskan untuk memeriksa kondisi para pemain lain. Saat menoleh ke belakang, dia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Banyak pemain ternyata bertarung lebih baik dari perkiraannya. Perhatian Jeong Si-won tertuju pada dua sosok, Kang dan Yoseo. Meski perlengkapan mereka tergolong sederhana, keduanya menonjol dengan performa luar biasa. Jeong Si-won diam-diam mengagumi mereka. Ia tahu, itu bukan hanya karena teknik, tapi karena bakat alami dan kekuatan batin yang mereka miliki. Namun, waktu untuk hanya mengamati telah lewat.
Jong Siwo menarik napas panjang dan mempersiapkan diri untuk turun tangan. Pertempuran belum usai. Sementara itu, Yoseo bertarung dengan sekuat tenaga. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya gemetar karena kelelahan. Dalam benaknya, dia merasa bersyukur atas tongkat sihir yang Jong Siwo berikan padanya sebelumnya. Senjata yang kini menjadi penyelamat hidupnya. Tanpanya, ia mungkin sudah terkapar. Boris ini jauh lebih kuat dari serigala-serigala sebelumnya, gumam Yoseo dengan napas terputus-putus. Ketika mencoba menghindari serangan, Yoseo terkena tebasan di kakinya. Darah mengalir deras dan rasa sakit menghantam kesadarannya. Di saat-saat genting itu, kata-kata Jeong Siwo terngiang dalam pikirannya. Entah mengapa muncul saat ini. Tepat ketika seekor babi hutan raksasa menerkam dengan kecepatan mengerikan, Yoseo panik. Tubuhnya sudah terlalu lelah, terluka, tak lagi cukup kuat untuk membela diri. Namun dia memaksa diri berdiri, mencoba menghadang serangan maut itu. Meski di lubuk hatinya, dia tahu dia tidak akan selamat dari ini. Dan saat binatang itu melompat, gelombang kejut mengguncang tanah. Dalam sekejap, makhluk buas itu terbelah dua. Jong Siwo muncul dari balik debu, pedangnya masih berkilau dari tebasan terakhir. Ia berdiri di atas bangkai babi hutan itu, tubuhnya tegap dan auranya memancarkan kewibawaan tak terbantahkan. Yoseo membuka mulut, hendak mengucap terima kasih. Tapi Jong Siwo segera memotong, mengarahkan pedangnya ke sisi lain. Belum selesai. Masih ada 3 lagi yang datang, katanya tenang namun tajam. Dengan kepala tertunduk, Yoseo mengikuti arah yang ditunjuk Jong Siwo. Di sana, 3 ekor bores yang lebih besar berlari ke arah mereka dengan keganasan yang mencekam. Tanpa ragu, Jong Siwo membuka brankas keserakahannya dan menarik keluar sebuah benda asing, tendon orc Xenus, artefak yang dikenal mampu meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas. Tanpa tahu apakah tubuhnya bisa menahan efeknya, Jong Siwo menyuntikkan tendon itu ke dalam dirinya. Hanya ada satu cara untuk tahu, mencoba, dan hasilnya langsung terasa. Gerakannya menjadi tak tertandingi. Ia menghindari serangan musuh dengan kecepatan luar biasa, lalu membalas dengan satu pukulan yang membuat seekor bores roboh seketika. Dengan cengkeraman mantap pada pedangnya, Jong Siwo menghadapi 2 sisanya. Dengan presisi dan kekuatan mutlak, Jong Siwo menebas satu persatu. Kedua makhluk buas itu terbelah tanpa sempat mengeluarkan jeritan. Yoseo dan Kang hanya bisa menatap dengan mata membelalak. Mereka hampir tak percaya pada apa yang mereka lihat. 3 makhluk yang nyaris membunuh mereka runtuh begitu saja oleh satu orang. Jong Siwo hanya tersenyum kecil. Ia bisa merasakan kekuatan baru mengalir dalam tubuhnya, lebih tajam, lebih terkendali. Tendon orc Xenus telah meningkatkan batasnya. Namun momen kemenangan itu dipotong ketika sebuah tangan menepuk bahunya. Jong Siwo menoleh. Itu si manajer arogan tadi kini bersikap manis. Luar biasa, keterampilanmu tak tertandingi. Jelas kau berada di level yang berbeda dari pemain-pemain lemah di sekitarmu, kata pria itu, tersenyum puas. Aku CEO Rowan Corporation. Aku bisa memberimu hadiah yang layak. Jong Siwo hanya menatapnya tanpa ekspresi. Namun si manajer terus bicara. Bahkan, bagaimana kalau kau jadi pengawal pribadiku? Gaji besar, kedudukan tinggi. Kau tinggal melindungiku. Mudah, bukan? Jong Siwo menyunggingkan senyum samar. Tawaran itu terdengar menggoda. Manajer itu tertawa, yakin bahwa ia telah menang. Namun Jong Siwo menambahkan, kebetulan aku sedang mencari tameng daging. Seketika wajah si manajer menegang. Apa maksudmu? Tanpa menjawab, Jong Siwo mendorong pria itu ke tanah dengan kasar. Pria itu jatuh, lalu bangkit sambil berteriak. Kau gila. Apa yang kau lakukan? Jong Siwo tidak membalas. Tapi mata dinginnya berkata lebih dari 1000 kata. Namun, kata-kata si manajer yang sombong cepat mati di tenggorokannya saat suara menggelegar memekakkan telinga datang dari arah belakang. Ia berbalik dengan panik, hanya untuk melihat sekelompok babi hutan raksasa berlari liar ke arahnya dengan kecepatan mematikan. Seketika, teriakan ketakutannya meledak di udara, melengking dan memalukan. Tanpa menunjukkan sedikit pun rasa kasihan, Jong Siwo hanya melangkah ke samping, membiarkan kawanan binatang buas itu melanjutkan jalannya. Tidak ada ampun, tidak ada belas kasih. Hanya keadilan yang datang dalam bentuk alam liar. Keheningan mencekam menyelimuti medan pertempuran. Setiap orang terdiam, membeku dalam pemahaman bahwa Jeong Siwo dengan satu langkah sederhana telah memberikan vonis akhir pada pria yang hanya mementingkan dirinya sendiri.
Di kejauhan, konstelasi Bow Draven menyaksikan dengan mata tajam dan senyum licik di paruhnya, seolah menikmati kekacauan yang baru saja terjadi. Sementara itu, konstelasi Hungai Prince makhluk aneh yang berada di sisi Jeong Siwo mengeluarkan suara geraman penuh tuntutan. Ia ingin makan yang lebih enak. Namun kali ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak ada lagi manajer arogan yang bisa menyela. Pertempuran pun akhirnya mencapai titik akhir. Para pemain, dengan tubuh lelah, namun tekad tak surut, berhasil menumbangkan monster terakhir. Sistem mengumumkan keberhasilan mereka dengan pesan ucapan selamat yang bergema di udara virtual. Sebagai hadiah, setiap peserta menerima tambahan 50 poin kontribusi. Gelombang kelegaan melanda seluruh kelompok. Gelombang kedua telah berakhir. Tak lama kemudian, sistem mulai menghitung kontribusi individu. Hasilnya tidak mengejutkan siapapun. Jeong Siwo berada di puncak dengan 1080 poin kontribusi, jauh meninggalkan Kang di posisi kedua dengan 180 poin, dan Yoseo di tempat ketiga dengan 100 poin. Tanpa membuang waktu, Jeong Siwo memanfaatkan kekuatan kerakusannya. Ia mengaktifkan kemampuannya pada bangkai babi hutan yang masih hangat, menyerap energi kehidupan dari daging binatang itu. Kekuatan fisiknya meningkat 1 poin, dan daya tahan hidupnya naik 2 tingkat. Di sisi lain, sang pangeran lapar mengunyah tanpa henti, melahap daging dengan rakus namun puas. Matanya berbinar menginginkan lebih. Jeong Siwo menyadari nilai dari sumber makanan ini, memutuskan untuk menyisakan 1 bangkai untuk dikonsumsi nanti. Ia teringat masa lalunya. Di kehidupan sebelumnya, ia hanya bisa memakan daging serigala. Ia masih ingat betapa menjijikkannya rasa daging predator itu dan betapa tubuhnya menolaknya. Tapi babi hutan, ini adalah makanan yang jauh lebih baik. Dengan pedang berkarat, satu-satunya alat yang ia miliki saat ini, Jeong Siwo mulai memotong bangkai itu. Saat itulah, seorang gadis muda mendekat dengan ragu-ragu. Ia meminta maaf karena mengganggu, lalu tersenyum malu ketika Jeong Siwo menoleh padanya. Gadis itu menjelaskan bahwa ia dulunya memiliki sebuah restoran kecil dan memiliki sedikit pengalaman dalam hal penyembelihan daging. Ketika Jeong Siwo mengangguk setuju, mata gadis itu langsung berbinar. Dengan antusias, ia menyingsingkan lengan bajunya dan mulai bekerja, mempraktikkan pengetahuannya yang selama ini terpendam. Segera suasana berubah. Orang-orang lain mulai berdatangan, terpanggil oleh semangat kebersamaan yang mendadak muncul. Seorang pria menawarkan diri untuk mengumpulkan kayu bakar. Yang lain mulai mendirikan kemah sederhana untuk menginap malam ini. Beberapa di antara mereka pergi mencari sumber air terdekat. Untuk pertama kalinya sejak kedatangan mereka, kelompok itu bergerak dengan arah dan tujuan yang jelas. Namun, masalah segera muncul. Tidak ada yang tahu bagaimana cara menyalakan api. Ketika kebingungan menyelimuti mereka, Jeong Siwo melangkah maju dan membuka kembali brankas keserakahan miliknya. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah benda kecil yang disebut Kashas Ember, sebuah artefak langka yang mengandung roh api tak terpadamkan. Benda itu bersinar halus, menyimpan kekuatan sejati dalam bentuk yang sederhana. Dengan tenang, Jeong Siwo menyalakan api dari tangannya. Gunakan ini, ucap Jeong Siwo datar namun penuh keyakinan. Dengan itu, api pertama mereka menyala. Bukan hanya dalam bentuk nyala fisik, tapi sebagai lambang awal kerjasama, kebangkitan, dan arah baru dari sekelompok manusia yang akhirnya mulai belajar bergerak sebagai satu kesatuan. Aroma harum daging panggang yang matang menyebar ke seluruh penjuru, menandai bahwa makanan kini siap disantap. Jeong Siwon mengambil sepotong untuk dirinya sendiri, lalu menjauh dari kerumunan dan memilih makan sendirian. Namun baru saja dia menggigit potongan pertamanya, pandangannya tanpa sengaja menangkap sosok Hungai Prince menjilati bibirnya dengan tatapan lapar. Sebuah rasa kecewa menyelinap ke hati Jeong Siwon. Pahit, ia berpikir bahwa bahkan seseorang seperti sang pangeran pantas merasakan kenikmatan makanan setidaknya sekali-sekali. Tapi bagaimana dengan dirinya? Di tengah lamunannya, Yoseo mendekat, membawa sebuah bejana kecil berisi air dan menyodorkannya padanya. Ia duduk di samping Jeong Siwon, diam beberapa saat sebelum tatapannya tertuju pada pedang yang bersandar di sisi pemuda itu. Dengan suara lembut, Yoseo bertanya, apakah Jeong Siwon menemukannya di dalam hutan? Jeong Siwon mengangguk, mengiyakan dengan tenang, lalu menambahkan bahwa ia memang beruntung. Saat menatap mata Yoseo, Jeong Siwon sempat berpikir bahwa gadis itu pun layak mendapatkan senjata yang layak.
terlebih dengan reputasinya sebagai pendekar pedang ulung. Tongkat kayu yang saat ini ia pegang jelas bukan alat yang pantas untuk bertarung. Jong Si-won kemudian mengalihkan pembicaraan pada jendela sistem dan bertanya apakah Yoseo menyadari bahwa ia telah memperoleh 100 poin. Gadis itu tampak bingung, lalu bertanya apa kegunaannya. Jong Si-won menjelaskan bahwa dengan poin sebanyak yang kau miliki, poin itu bisa digunakan untuk membeli senjata di menu toko pada layar sistem. Yoseo terkejut, matanya membesar. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia meminta Jong Si-won mendemonstrasikannya. Jong Si-won pun menyuruh Yoseo menekan ikon kacamata. Begitu ia melakukannya, menu toko langsung muncul di hadapannya. Yoseo tercengang, semuanya terasa seperti di dalam video game. Dengan senyum tipis, Jong Si-won mengingatkan Yoseo akan kata-katanya sebelumnya, bahwa menguasai sistem adalah kunci untuk bertahan hidup. Yoseo mulai memahami. Ia memilih sebuah pedang dari daftar dan dalam sekejap senjata itu muncul begitu saja di hadapannya. Ia terpana oleh desainnya yang elegan, lalu bertanya bagaimana Jong Si-won bisa memahami sistem ini dengan begitu baik. Jong Si-won hanya menjawab bahwa ia cepat beradaptasi. Yoseo tertawa kecil, mengakui bahwa dirinya pun menganggap dirinya cepat belajar. Namun kini ia sadar, Jong Si-won jauh berada di depannya. Ketika Yoseo memanggil nama Jong Si-won, pemuda itu sedikit terkejut. Namun, Yoseo hanya menunjuk ke papan peringkat, di mana nama Jong Si-won dengan bangga terpampang di posisi pertama. Dengan senyum hangat, Yoseo menyebutkan bahwa seseorang yang bijak pernah berkata padanya untuk memperhatikan sistem. Ia lalu mengucapkan terima kasih pada Jong Si-won atas bimbingannya, atas kesediaannya mengajarkan cara menggunakan kacamata sistem. Jong Si-won membalas senyuman itu dengan tenang, lalu berkata, "Tak perlu berterima kasih, aku harap kita bisa bekerja sama lagi di masa depan." Keesokan paginya, kelompok itu terbangun oleh suara Yoseo yang memanggil mereka untuk berkumpul. Hanya tersisa 1 jam sebelum gelombang ketiga dimulai. Ketegangan membungkus udara, menyelimuti semua dengan kecemasan yang makin merayap. Beberapa pemain mulai meragukan langkah mereka selanjutnya, pikiran mereka diliputi keraguan dan ketakutan akan apa yang akan datang. Namun, Yoseo mengambil alih situasi. Dengan ketenangan yang tak tergoyahkan, ia berdiri sebagai pemimpin. Suaranya tegas saat membagikan perintah. Satu kelompok ditugaskan mengumpulkan batu untuk dilempar ke monster yang mendekat. Kelompok lain bertugas menjaga bagian belakang, melindungi sekutu, sementara sisanya harus mencari cabang yang kuat untuk dijadikan senjata darurat. Jong Si-won menyaksikan pemandangan di sekelilingnya. Semuanya terasa berbeda dari sebelumnya. Kekacauan yang biasanya menyertai setiap persiapan kini jauh berkurang. Ia tahu, ini adalah pengaruh kehadiran Yoseo, seseorang yang mampu memimpin dan membuat semua bergerak dalam keteraturan. Jong Si-won merasa lega. Dengan ini, ia bisa lebih fokus pada pengembangan dirinya sendiri. Ia membuka brankas keserakahan miliknya dan mengambil sebuah item langka. Lingkaran mana biru. Ini adalah metode pengajaran rahasia, diturunkan dari generasi ke generasi dalam Menara Biru, salah satu dari 7 aliran sihir legendaris. Meski dikenal sebagai teknik paling tidak efisien di antara 7 menara, Jong Si-won tahu bahwa dengan peningkatan yang tepat, potensi teknik ini bisa meledak. Ia memutuskan untuk memulainya dari sini, dari pondasi. Namun, selain sihir, Jong Si-won juga mengingat Dantian, pusat energi fisik dalam seni bela diri. Jika mana mengisi kekuatan sihir, maka Dantian adalah sumber kekuatan tubuh. Keduanya harus seimbang. Dengan duduk bersila, Jong Si-won memasuki pose meditasi. Ia mengatur napas, memfokuskan pikirannya. Perlahan, ia mulai merasakan respons energi dari paru-parunya. Dengan presisi, ia mengalirkannya ke arah jantung, mencoba menyatukan keduanya. Hanya energi yang beresonansi yang bisa berhasil digabungkan. Dan kemudian, sebuah notifikasi sistem muncul. Jong Si-won telah membentuk lingkaran mana pertamanya. Teknik Menara Biru telah mengakar. Kini Jong Si-won telah berhasil membentuk lingkaran mana pertamanya. Untuk pertama kalinya, ia bisa merasakan aliran kekuatan sihir yang bisa ia kendalikan, meski masih mentah. Ia tahu, meskipun telah mampu menggunakan mantra, kekuatan dan kecepatan sihirnya tetap tergantung pada tingkat lingkaran mananya. Satu lingkaran hanyalah permulaan dari jalan panjang menuju kehebatan. Sistem seakan turut merayakan pencapaiannya, memberinya 1000 poin kontribusi sebagai hadiah. Namun belum sempat ia menenangkan diri, pesan lain segera muncul di hadapan matanya.
Tiga rasi bintang saudara memandang ke arahnya dengan mata terbelalak, jelas terkesan oleh prestasi barunya. Bahkan ibu surgawi dan sang peramal kini tampak memperhatikannya. Namun Jong Siwon tidak lupa bahwa dirinya telah lebih dahulu mendapat dukungan dari dua entitas penting, Crouching Crow, si burung gagak yang membungkuk, dan Pangeran Lapar. Setelah mempertimbangkan peringkat mereka, Jong Siwon menyimpulkan bahwa keduanya berada di posisi yang jauh lebih tinggi dibanding para konstelasi yang kini mulai menunjukkan ketertarikan. Perhatian mereka, meski mengesankan, bukanlah sesuatu yang benar-benar menggoyahkannya. Tak lama kemudian, sebuah pesan baru muncul. Pangeran Lapar rupanya merasa terganggu oleh kehadiran para pengamat tak diundang itu. Dalam hitungan detik, Crouching Crow mengambil tindakan. Dari dalam brankas keserakahannya, entitas itu mengeluarkan sebuah harta karun misterius. Sistem segera mengonfirmasi bahwa Crouching Crow telah memblokir semua komunikasi dari konstelasi dengan peringkat lebih rendah. Jong Siwon tercengang. Bahkan entitas tingkat tinggi harus mengerahkan usaha besar untuk mengubah sistem, namun dua sponsor miliknya melakukannya dengan mudah. Ia mulai bertanya-tanya, seberapa besar sebenarnya pengaruh mereka? Nyatanya, cukup besar untuk membungkam perhatian seluruh langit. Lalu datang pesan baru. Pangeran Lapar kini merasa lega, dan Crouching Crow tetap mengawasinya dalam diam. Keributan pun usai. Jong Siwon kembali ke latihannya, menenggelamkan diri dalam metode menara biru, yang meskipun dikenal lambat, memberikan pertumbuhan yang stabil pada lingkaran mananya. Ia duduk dalam keheningan, memusatkan napas dan konsentrasi, hingga dunia di sekelilingnya terasa jauh dan tak berarti. Namun, suara tiba-tiba mengganggu keheningan itu. "Hei, kau masih hidup?" tanya seseorang. Jong Siwon membuka matanya, agak jengkel, dan melihat seorang anak laki-laki berdiri di depannya. Anak itu melanjutkan, "Kupikir kau sudah mati. Kau tidak bergerak sama sekali selama lebih dari 1 jam." Jong Siwon menatapnya datar lalu bertanya dengan suara tenang, "Apa kalian butuh sesuatu?" Anak laki-laki berambut pirang itu tertawa kecil. "Kita semua dalam situasi yang sama sekarang. Kupikir mungkin kita sebaiknya bekerja sama." Saat Jong Siwon menatap lebih dalam, wajah itu semakin jelas diingatannya. Itu Park Jong Pil. Dari semua orang yang mungkin muncul, justru dia, anak laki-laki dari masa lalu, Jong Siwon yang paling dibencinya. Dalam kehidupan sebelumnya, Park dikenal sebagai pria menyedihkan yang menindas yang lemah dan mencuri makanan dari para lansia. Dan sekarang, melihat kekuatan Jong Siwon, dia mencoba mendekati dengan senyum canggung. "Sepertinya kau tidak punya teman," kata Park. "Kenapa kita tidak jadi teman saja?" Jong Siwon hanya diam. Yang berputar di benaknya bukanlah tawaran persahabatan, melainkan kenangan pahit. Ia ingat bagaimana dulu Park membujuknya masuk ke hutan dengan dalih penelitian. Di sanalah Jong Siwon nyaris kehilangan segalanya. Meskipun akhirnya ia memperoleh keterampilan penting dari peristiwa itu, trauma yang tertinggal masih membekas. Dengan nada lembut namun dingin, Jong Siwon mengajukan pertanyaan yang tampak tak berhubungan. "Apa kau bisa lari cepat?" Park mengernyit. "Kenapa tanya itu?" Jong Siwon mendekat, menepuk bahu Park, dan dengan suara pelan membisikkan niatnya. Ia berencana menggunakan Park sebagai umpan. Waktu berlalu cepat dan gelombang ketiga pun dimulai. Para pemain berdiri dalam formasi, senjata seadanya di tangan, tombak-tombak kasar yang mereka rancang dari cabang pohon. Semua mata menatap ke arah hutan, napas tertahan, tubuh tegang. Dan akhirnya, dari balik pepohonan yang bergoyang, musuh-musuh mereka muncul. Sekelompok monyet bersenjata, mengayunkan senjata mentah yang tampak dirancang dari besi kasar dan batu tajam. Suara Yoseo bergema di medan pertempuran, nyaring dan penuh tekanan. Ia berteriak memberi instruksi, mendesak semua orang untuk tetap tenang dan berpegang pada rencana. Suaranya bergetar di antara dentuman langkah para monster dan napas para pemain yang mulai tersengal. Dari balik semak belukar, monyet-monyet bersenjata mulai menyerbu maju, liar, cepat, dan brutal. Barisan terdepan dari kelompok pemain mencoba menahan mereka menggunakan tombak darurat yang dibuat dari cabang pohon. Beberapa serangan berhasil mendorong mundur para penyerang, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Dalam hitungan detik, tekanan dari serbuan itu mulai mengoyak formasi pertahanan. Ketegangan melanda. Seorang pemain mendekati Yoseo, wajahnya penuh kecemasan. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" teriaknya. Yoseo menatap ke sekeliling, menyadari bahwa garis pertahanan mereka berada di ambang kehancuran.
Sesaat panik mencengkeram dadanya, pikirannya berputar liar, mencari celah, mencari jawaban. Tapi di sekelilingnya, para pemain bertahan dengan sekuat tenaga, berteriak, mundur perlahan, namun tidak menyerah. Lalu, di tengah kekacauan itu, Jong Siwon menoleh ke arah Park. Waktunya telah tiba. Dengan suara datar namun tajam, ia memberi perintah, sekarang, jalankan rencananya. Park masih menggenggam pisang yang telah disiapkan sebagai umpan, berdiri kaku. Wajahnya pucat pasi. Tangan gemetarnya menggenggam buah itu seakan nyawanya bergantung padanya. Kau yakin soal ini? Tanyanya dengan nada gugup. Jong Siwon mendesah, kesal. Tanpa banyak bicara, ia menyenggol Park dengan kakinya, mendorongnya ke depan. Tubuh Park goyah dan jatuh ke tanah, membentur rerumputan keras yang belum sepenuhnya kering oleh embun pagi. Saat dia bangkit setengah sadar, pandangannya langsung bertemu dengan sepasang mata penuh nafsu buas. Dua monyet raksasa berdiri hanya beberapa langkah darinya. Park menelan ludah, tubuhnya kaku karena takut. Namun, kengerian sejati datang ketika dia menoleh dan melihat seluruh kelompok monyet mulai mengalihkan perhatian mereka ke arahnya. Puluhan pasang mata liar bersinar, dan suara raungan bergema saat kawanan itu mulai bergegas ke arahnya dengan rakus. Park menjerit. Pisang itu terjatuh dari tangannya, tapi sudah terlambat. Rencana umpan telah dimulai.